Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa qali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusan Rafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal Rafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai malam ini dan hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan nikmat rezeki dan nikmat yang sampai sekarang ini kita masih bisa bernapas atau masih hidup. Selamat berkah salam, alhamdulillah, terutama bagi kalian yang udah bergabung selawat bareng saya dan Mas Wangkar. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan nikmat, yaitu syafaat oleh Rasulullah di masyarakat kelak.
Jadi gini sahabat, saya jelaskan kalian. Jadi Mas Pangkar itu apa? Gimana Mas Pangkar? Jadi saya menanyakan apa benar, kan saya melihat video yang ada di YouTube tuh, Hmm. kok Mas Re itu berada di Malaysia. Masa mungkin Mas Pangkar? Jadi saya melihat dengan mata saya sendiri loh, Mas Diki. Tapi Mas Ri di kamar tapi saya sering lihat-lihat di situ Mas Ri masih diam di situ. Makanya saya tanya kepada Mas Diki apa benar. Tapi memang di video itu kok Mas Re itu di Malaysia. Nanti Mas Pangkar ini ngehalu nggak? Nggak ngalu, ini kan saya sadar, saya melihat video itu Ya Mas sekarang Re. sadar, kemarin Saya lihat lagi pun tadi memang Mas Re itu di video itu Mas Re itu udah ada di Malaysia. Gimana Mas Diki? jadi gini Mas Pangkar, karena logikanya kalau Mas Ri itu set bisa lah, ini kondisi sakit loh. Jangankan Jadi, jalan ke sana, gerak aja nggak bisa kok. jadi saya lihat videonya itu kan nggak mungkin saya sendiri nengok. Itu cuma perasaan Mas Pangkar doang itu. Perasaan dari mana? Jelas itu Mas Re itu di Malaysia. Tapi kok saya ngeliat jasadnya di sini Mas, di kamar itu masih terbaring kaku di situ. Sudah jelas saya nengok videonya itu Mas Re itu di Malaysia Makanya gitu. Mas Pangkar itu diteliti lagi, tengok betul-betul. Saya penonton percaya kan nggak Mas mungkin saya Pangkar itu nengok sendirian. gara-gara banyak pikiran, jadi karena mikirin Mas Ri, jadi terbayang-bayang yang orang lain itu seakan-akan itu Mas Ri. Coba tanya netizen kok saya. Betul nggak sahabat? Mas Ri itu sakit keras di kamar kan? Kamu tanya itu dari netizen. Jadi saya video itu video siapa? Kok nggak Hah? video Mas Re? Tengok videonya itu dia Coba ada di gini aja, Malaysia. gini aja. Nanti misalkan kita udah selesai, Mas Pangkar lihat lagi videonya. Udah gini aja kita cek aja ke sana Udah nggak usah, nggak ruangan. usah, nggak boleh. Kata siapa nggak boleh? Pesan kaki Sunan langsung nggak boleh. Itu virus bukan sembarang virus. Jangan kita masuk, kita dari apa maksudnya di depan pintunya aja itu udah kan efek racunnya itu. Udah jadi menjelaskannya itu cemana Mas Diki. Ya Jadi saya itu makanya video itu Mas Re itu ada di Malaysia. nggak mungkin loh, ngelanturnya jauh kali Mas Pangkar ini, nggak mungkin sampai Malaysia sana, nggak jauh itu, Aku nggak bukan nggak ngantor jauh. Diki. Di video itu ada Mas Re itu Masa masa iya di Malaysia. orang jasadnya di sini loh. Ya, kita cek aja kita tengok biar Nggak kita usah Mas tunjukin Pangkar, juga kepada nggak usah, netizen Mas Re. Kalau memang Mas Re ada di ruangan. udah nggak usah, udah pokoknya saya tuh masih kurang yakin loh, masih sakit keras di sana. Saya mikirnya pun bingung kayak gini. Ya Mas Pangkar aja bingung, saya Ya, lebih saya pun bingung. tahu Mas Re itu sakit. Tapi yang di video itu siapa? Kok nggak Mas Re? Udahlah Mas Mas Re, Pangkar, udah udah Mas jelas Pangkar, Mas udah Re nggak video itu usah di Malaysia. ngajak ngomong yang hal yang nggak penting, Udah jelas Mas Re. nggak usah ngajak ngomong hal yang nggak penting. Logikanya jangan, kita ini pening nih ya, nyari ramuan aja, jangan bikin pening gara-gara berkatan Mas Pangkar yang katanya Mas Ri di Malaysia. Kita ini sekarang udah pusing loh. Jadi Jangan ditambah pusing lagi sama perkataan aku Mas nengok Pangkar. videonya, kan nggak mungkin aku sendiri yang nengok. Hmm? Mas Re itu di Malaysia. Ngantuk apa gimana Mas Pangkar ini? Istirahat Mas Pangkar, Allah. jangan mikirin hal yang nggak penting udah. Ini kita pusing, mikirin kayak mana caranya bisa mendapatkan ramuan. Jangan dibikin pusing lagi sama perkataan Mas Pangkar. Daripada kita debat, Netizen, gini aja. Saya menanya netizen, netizen gimana? Kalian jelaskan, apa kalian kasih tahu Mas Pangkar? Kan nggak mungkin, Mas Ri aja sedangkan sakit keras. Boro-boro mau ke Malaysia, dibilang gerak, gak usah jalan, nah gerakkan kaki ini jari-jari itu nggak bisa. gini Mas Diki, aku tahu Mas Re itu sakit kayak gitu. Tapi yang buat aku bingung di video itu kok Mas Re ada di Malaysia. Ya saya lebih bingung lagi dengan perkataan Makanya Mas kita cek Pangkar. ke dalam. Nggak usah, itu nggak diperbolehkan kaki Sunan. Saya nggak mau. Kayak mana kita mau membuktikannya? Hah? Membuktikannya kayak mana? Nggak gini loh Mas Pangkar, nggak perlu dibuktikan, kamu saya nggak percaya, nggak perlu dibuktikan, saya nggak percaya, tahayul itu. Tanya sama netizen. Nggak mungkin aku nengok video itu sendiri. Coba ngomong sama netizen, nengok. coba ngomong sama netizen. Mas Re itu ada di Malaysia. Dari Malaysia kayak mana loh? Mas Pangkar ini ngomong ngelantur terus, saya bilangnya nggak mungkin. Sakit keras itu bukan sama kayak sehat biasa. Gerak aja nggak bisa, makan minumnya susah, apalagi mau ke Malaysia sana tuh jauh. Tapi Mas, yang buat aku bingung kok ada di video itu Mas Re itu ada di Malaysia loh Mas. Makanya Makanya aku diulang tanya sama Mas lagi. Diki. Jangan Mas, di skip videonya. Karena Mas Diki yang ada di sini. Makanya kalau nonton video jangan di skip. Mas Pangkar pantengin aja videonya, betul nggak? Udah betul, Halusinasi aku udah itu. bolak-balik nengok itu video itu Nggak Mas Re itu percaya ada di saya. Malaysia. Makanya aku tanya Mas Diki karena Udahlah Mas Mas Diki yang Pangkar, pondok, udah. yang merawat Mending Mas Re. jangan inilah, nggak usah ngehaluin cerita. Mending kita kayak mana caranya bisa mendapatkan penawar itu. Gak usah ngehalu ceritanya Mas Ri ke Kalau Malaysia. mendapati penawar itu Jauh urusanku. Malaysia itu. Itu aku yang bakal mendapet. Tapi yang buat kita bahas di sini yang bingung tuh Mas Re itu kok ada di Malaysia di video itu.
Itu Makanya aku tanya sama Mas Diki kan. ada namanya halusinasi. Nah, Mas Pangkar itu udah kita perasaan sadar, padahal itu cek setengah aja, sadar. kita cek aja, kita Gak cek. usah dicek, udah nggak perlu. Saya juga mau ngomong percaya juga jelas-jelas Mas Ri di sini. Saya bolak-balik aja ngontrol lokasinya Mas Ri aja masih di situ tetap nggak pindah-pindah. Jadi kok nggak percaya? Nggak percaya, memang kok Pada gini. jadi kok nggak percaya dengan Kalau emang Mas perkataanku, Mas Ri, Ri itu ada di Malaysia? kalau emang Mas Ri di Malaysia, pasti jasadnya nggak ada, itu masih di situ jasadnya. Kita cek, kita boleh kita cek. Nggak perlu, nggak Nggak perlu perlu, kayak mana? nggak perlu. Udah, pokoknya saya nggak percaya. Jelas, Netizen saya rasa pun nggak percaya karena netizen lihat jelas sendiri itu Mas di Ri sakit. video itu. Bukan aku sendiri, bahkan netizen pun nengok Mas Ri itu ada di Malaysia videonya. Nggak, saya mau nengok video yang mana coba. Nah, video yang mana? Saya belum ada lihat. Makanya kau cek. Saya setiap video tuh saya cekin satu-satu, tapi yang nggak ada juga. Gini Mas Udah, Diki. nggak usah nge-highlight terlalu Karena jauh Mas Mas Diki yang di Pangkar. sini yang merawat Mas Ri, makanya aku mempertanyakan apa benar video itu Mas Ri ada di Malaysia. Mas Pangkar, Kalau Mas Mas Pangkar, Diki udah bilangnya ngomong itu, bukan, udah ngomong yang bermanfaat aja. Udah, kita nggak usah ngomongin hal-hal yang kayak gitu. Udah, nggak penting ya. Udah, mending Mas, ini kita harus dibahas Mas, ini harus dibahas. Kalau nggak bahas dibahas apa. itu nggak bakal Nggak aku mungkin, ini. nggak mungkin juga. Kita cuman buang waktu bahas yang kayak gitu. Itu nggak mungkin. Mas Ri di sini sakit keras. Jelas itu di video loh Mas, di video Mas, di video Mas Ri itu di Mas Pangkar, Malaysia. Mas Pangkar aja ngomong ini sambil matanya beler. Kayak mana coba? Saya mau percaya. Mas Pangkar, Mas Pangkar. Netizen juga, cara bahasnya? netizen aja nggak percaya. Netizen, kalian lihat sendirian video-video yang lain. Itu Mas Ri sakit keras. Dari mana jauh-jauh ke Malaysia sana itu, dengan kondisi yang sakit parah gitu. Diketawain kamu sama netizen Mas Ri. Kita nggak perlu debat, nggak perlu nyalain satu sama lain. Intinya yang kita bahas itu Mas Ri itu ada di Malaysia. Saya nggak, masih kurang percaya loh. Malaysia itu bukannya kayak di kota sebelah, Jadi kita cek beda aja. provinsi, itu Kita udah cek beda sekarang. negara. Itu nyebrang laut, nggak mungkin, mustahil. Kita cek aja di ruangan. Udah, nggak usah dicek, bahaya di situ, nggak boleh masuk. Kakek Sunan berpesan sama saya, bukan saya nggak mengizinkan, tapi memang nggak boleh, itulah peraturan dari Kakek Sunan. Yang kita bahas itu Mas Ri di video itu ada di Malaysia. Makanya aku di sini itu memastikan Mas Ri itu memang di Malaysia apa enggak. Makanya kita ke ruangannya Mas Ri. Buang-buang waktu, yang ada kita sendiri yang bakal jadi taruhan nyawa kita. Kita masuk, betul rupanya yang apa namanya Mas Pangkal itu cuma halusinasi. Kita juga yang kena racunnya. Satu nggak sembuh, nambah dua. Aku aja yang kena racunnya nggak apa-apa. Intinya aku mau membuktikan juga. Yang ngerepotkan saya lah namanya. Ngerepotkan saya namanya. Kalau Mas Raja belum sembuh kok Mas Pangkar nambah satu. Jadi siapa yang bantu saya nanti? Udah gini aja Mas Pangkar, Mas Pangkar. Kita cek. Gimana? Udah nggak usah kita cek lah, udah. Mending udah kita bahas, kita briefing kayak mana cara kita dapat apa namanya penawarnya itu. Gak usah ini ngelantur. Udah, kita yang bermanfaat aja lah. Aku jadi bingung, jadi ngeblank. Hah? Karena apa? Ya, dari sini. Yang di video ini Mas Ri di Malaysia. Udah. Ya berarti kemarin yang pas Mas Pangkar nonton video itu pas posisi lagi ngeblank. Jadi pikiran tuh Mas Pangkar tuh nonton video nih. Ini mata fokus ke HP, handphone kan. Tapi pikiran Mas Ri, apa pikiran di Mas Pangkar itu pikiran kayak mana cara bisa menyembuhkan Mas Ri. Tapi karena sering mikir itu terus, HP tadi itu yang orang yang ada di dalam layar itu jadi Mas Ri. Padahal bukan orang lain. Gimana? Padahal bukan, itu orang lain. Bahkan netizen kurasa pun melihat video itu kalau Mas Ri itu ya, ada di Malaysia. Betul, pasti nggak percaya mereka. Betul itu. Bahkan percaya. Nggak percaya. Saya sendiri aja nggak percaya, apalagi netizen. Saya sendiri melihat gini. Saya yang di sini aja. Saya yang di sini apalagi orang itu ya. Orang itu ya nggak, mungkin orang itu nggak sanggup buat percaya mamu. Udah kita cek aja, kita cek aja yuk. Kita cek yuk. Kita cek ruangan gimana? Udah Mas Pangkar gini, udah nggak usah dicek-cek. Buang-buang waktu, mending kita timbang ngecek ke situ. Kita manfaatin waktu ini untuk apa, membahas cara mendapatkan penawarnya itu. Nggak usah membahas kalau Mas Ri di Malaysia. Kalau belum aku nggak bakalan semangat mencari obat penawar itu. Jelas ini Mas Ri ini memang betul di Malaysia apa enggak? Saya ngomongnya itu jelas Malaysia. Mas Ri itu di Malaysia. Dia jelas. Nah, apakah Mas Ri itu udah sembuh apa enggak? Makanya aku tanyakan. Saya dengar sambil kayak mau ketawa, tapi kayak sama dengan saya nggak ngehargain. Tapi kalau saya fokus ngedengerin, tapi nggak mungkin. Ini loh Mas, kalau memang Mas Ri itu di Malaysia, jadi yang laluin di sini siapa? Jadi kalau Mas Riko nggak percaya Mas Ri itu di Malaysia, buat apa?
untuk mencari obat penawar itu kalau Mas Ri memang ada di Malaysia? Ya kan itu cuman hayalan semata, udah itu cuma halusinasi semata, nggak usah dibahas Enggak, lagi lah. bukan Saya bukan capek hayalan dengernya Mas, Mas bukan Bangkar. hayalan Mas. Aku nengok dengan mataku sendiri, bahkan netizen pun nengok Mas Ri itu di Malaysia. Kalau memang Mas Bangkar itu cuman nggak sendiri yang nonton, ya coba ngomong lagi sama netizen. Betul Ajak nggak ngomong mereka. netizen? Mas Ri videonya ada di Malaysia kan? Tengok bakal dibuktiin biar kau tahu. Udah kita Mas, cek aja kalau memang nggak ini percaya. saya ngomongnya ini apa kayak mana? Bawa-bawa ketawa aja. Karena pinter kali ngarangnya gitu loh. Ngarangnya itu pinter. Nggak mungkin. Mas di sini kayak sakit keras. Tengok kayak mana dibilangnya. Itu sakit keras itu. Dari mananya kok bisa sampai Malaysia sana? Keadaan kayak gini tuh bukan udah keadaan kayak gini nggak mungkin aku ngarang Mas, nggak mungkin aku bercanda. Keadaan kayak gini gentinya kau bilang aku tuh ngarang. Karena gini loh Mas Bangkar. Ya saya rasa pun anak kecil kurang nggak mungkin percaya anak kecil itu ya. Apalagi saya yang udah dibilang udah paham. Anak kecil aja nggak percaya kalau misalkan orang sakit parah itu tiba-tiba ada di luar kota sana, luar negara lagi pula yang lebih jauh. Jadi kita cek aja yuk. Udah nggak usah dicek, udah mending kita di sini aja, udah kita bahas hal yang lebih penting apa, nggak usah bahas-bahas itulah. Saya nggak percaya ya, kamu sampai kapanpun saya nggak percaya. Jadi kita cek aja Mas. Aku nggak bakalan bingung aku Gini Mas jadi kayak Bangka, gini kalau nggak dicek. itu jasadnya masih di situ, nggak pindah-pindah. Karena Mas Diki yang nengok kan. Saya lihat sendiri pakai mata Tapi saya saya belum sendiri. lihat di ruangan itu, makanya kita cek. Udah nggak usah, itu bahaya. Lingkaran itu udah termasuk hal yang dilarang sama kita kalau dimasukin. Udah jelas tuh netizen tuh nengok juga. Mas itu ada di Malaysia. Nggak mungkin lah saya yang di sini aja nggak percaya, apalagi mereka yang cuma nonton di balik layar. Makanya aku Udahlah, nggak usah Mas, kalau terlalu nggak aku pinter. pertanyakan Mas, kalau Mas Diki nggak di sini nggak mungkin pertanyakan Mas Ri, video Mas Ri itu ada di Malaysia. Karena aku tanyakan. Ayo kita cek Saya bukannya dulu. nggak percaya Mas Banggar ya. Saya menghargai sama omongannya Mas Banggar. Tapi lama-lamaan kok makin kayak mana gitu ya. Kalau misalkan lah Mas Ri itu jasadnya nggak ada di sini, itu saya bisa percaya gitu. Ini aja jasadnya nggak pindah-pindah, Makanya bahkan kita cek geser dulu. 1 senti pun nggak ada. Makanya kita cek Mas. Apa salah kita cek di ruangan? Udah berapa kali saya bilang, udah nih. Nampak gini apa batang hidungnya sih kita aja pun nggak apa-apa. Yang penting nampak batang hidungnya. Memang itu Mas Ri. Jangan kita ngelihat ya, karena anginnya aja pun, angin itu dari keluaran apa dari ruangan itu keluar anginnya. Itu kan apa itu udah termasuk bahaya. Itu racun itu udah nyebar di satu ruangan. Itu aja Hmm. apa namanya lubang-lubang dari apa namanya angin-angin masuk angin keluar itu ditutup semua. Jadi gimana Mas? Cara membuktikannya Mas? Ini aku betul nyata loh Mas nengoknya itu Mas Ri itu ada di Malaysia. Udah Mas, gak usah lah, udah mending gak usah dibahas lagi, udah kita bahas yang hal yang lain aja, nggak usah bahas itulah. Saya dengernya males jadinya, lama-lama gara-gara hal itu saya jadi males ngomong sama Mas Pangkar jadinya, karena itu nggak mungkin loh, sedangkan aja Mas di sini sakit keras. Tapi yang di video itu siapa? Ya itu orang lain, udah jelas itu orang lain. Di channel Itu siapa? lagi di Malaysia. Jelas itu di channel Mas Re. Yang videonya Mas Re itu di Malaysia. Itu orang lain, itu Orang orang lain. lain. Ya Kan nggak mungkin. mungkin aja Itu tuh akun fake. gini. Jelas itu Mas Re official di situ. Itu semua nggak, itu kayak mana ya dibilangnya? Nggak percaya saya nggak belum pernah lihat jasadnya masih di sini. Mas Mas dikit tengok aja. Mas dikit tengok. Aduh, saya mau ketawa aja bawaan ini. Geli saya, aduh. Ngomongnya itu nggak usah dikarang-karangan, ada ngomong apa adanya aja, nggak usah ditambah-tambahin. Jadi kita Saya cek intinya aja. nggak percaya. Kita cek aja. Malaysia itu jauh, Malaysia itu jauh, Malaysia itu jauh, nggak dekat. Jadi kita cek aja. Udah nggak usah. Bahaya, bahaya. Jadi kita cek aja ya Gak, Mas. jangan gara-gara kita ngecek itu, jadi kita tuh nggak bisa nyari ramuannya lagi. Gara-gara apa? Kita terkena racunnya itu. Aku nggak takut dengan racunnya itu. Intinya aku mau membuktikan sama Mas Diki. Bosannya Mas Re itu ada di Malaysia. Udah, nggak usah, udah. Mas Bangkar, mending nggak usah. Itu bahaya. Lagi pula itu nggak mungkin. Saya udah berapa kali saya ngomong nggak mungkin, nggak percaya, mungkin nggak hitung lagi gitu loh. Jadi gimana Mas Diki? Yang buat aku bingung Mas Diki. Aku mau lihat Mas Re itu di ruangannya. Dibilangan nggak usah loh. Saya udah berapa Aku kali ini siapa? ngomong. Hah? Ya itu, ya Mas Jadi aku Bangkar. berjuang untuk mengambil obat ramuannya itu, Hah? untuk Ya melihat ngecek di ruangan Mas Re. bukan, saya nggak Nggak mengizinkan. dikasih, nggak Kalau saya diizinin. mengizinkan sama dengan saya itu kayak mana ya?
ya mengingkari apa yang dia manakan kayak Sunan. Lagi pula ini demi kebaikan kita, Mas Bangkar. Jangan, Ini demi itu kebaikan nggak juga cuman loh Mas kita, Diki. nggak gini-gini, nggak cuman kita. Aku hanya memastikan aja. Hanya memastikan Mas Ray itu ada di ruangan. Kalau Pening nggak saya nih nengok sahabat. videonya aja, nggak mungkin aku mempertanyakan kayak gini kok. Aku pun bingung nengok. Mas Ray kok ada di Malaysia, sedangkan Mas Ray itu sakit keras, Ya karena nggak ngelantur, bisa apa-apa. ngomongnya ngelantur, nah, nontonnya pun ngelantur. Nah, kamu tuh nggak usah ngayal lah, ngayalnya jauh. Udah intinya Ya, Mas kita Rin cek di aja, sini. kita cek. Kita untuk buktinya kita cek. Resikonya besar sama kita. Ini juga demi Ya, kebaikan. kalau aku yang kena nggak apa-apa. Ya itu namanya nyusahin saya. Buang ke laut, habis itu aku nggak apa-apa. Jadi itu namanya gimana ya? Ya ngianati saya lah namanya. Dari dulu udah saya rela berkorban gini-gini demi apa namanya mendapatkan penawarnya. Rupanya bunuh diri gara-gara maksa masuk ke ruangan yang beracun itu. Karena aku mau membuktikan juga kepada Mas Diki bahwasanya Mas Ray itu ada di Malaysia. Dibilangnya udah jasad Mas di situ. Yang ku tanya sama Mas Diki, kapan Mas Diki nginir desanya Mas Ray? Hah? Kapan terakhir? Pokoknya udah beberapa hari yang lalu pokoknya saya ngeliat Beberapa terakhir. yang laluan. Aku baru tadi nengok video itu, Mas Ray itu ada di Malaysia. Itu Makanya kita cek ngelantur lagi. karena kecapean kita. Allahu Akbar. Mas Panggari capek tambah lagi pikiri caranya gimana mendapatkan penawar dari racun dari Mas Ray itu. Begitu terus yang dipikirkan lama-lama halusinasi. Ya Mas Ray kok ada di Malaysia? Itu ngantor udah percaya lah Mas Panggari. Itu udah percaya sama saya. Itu semua tuh cuman ilusi semata aja itu. Nggak mungkin ilusi, netizen pun nengok juga. Udah percaya aja Mas Bangkar. Netizen pun nggak mungkin ngelihat mereka. Mereka mungkin ngelihatnya orang lain, Mas Bangkar ngelihatnya itu Mas Ray. Nggak mungkin. Itu aku nengoknya itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita cek aja yuk. Kita cek. Udah ayo, kalau misalkan Mas Bangkar maksa ya, tapi saya nggak tahu apa-apa misalkan ada terjadi apa-apa. Bakalan ada, nggak mungkin nggak ada. Udah ayo Mas Bangkar, kita buktikan. Saya perlihatkan. Udah gini Mas Bangkar, ini saya izinkan masuk ke ruangan Mas Ray, tapi satu ingat izin apa namanya, suaranya itu turun dijaga, segan sama santri-santri yang lain. Karena aku nggak bersuara pun aku nengoknya. Lagipun Kayak kita aku juga nengok, kalau ngomong udah ada Mas Ray keras-keras, di situ udah. Berarti kan yang di video itu bukan. ya saya bermaksud ini bukan apa, Mas Ray takut mengganggu, biarkan Mas Ray itu istirahat. Jangan sampai gara-gara suara kita yang kuat gangguin Mas Ray istirahat. Kita cek. Udah yuk kita cek. Kita cek ya. Kita cek Mas ya. Iya. Tapi saya juga ragu nih Mas membuka pintu karena memang betul-betul itu racunnya itu bahaya, itu udah nyebar satu ruangan. Kalau kita paksa buka, sama dengan kita bunuh diri. Kalau tinggal kita cek itu kayak mana mau buktikan Mas? Ya buktikan, tapi kan demi kesehatan kita sendiri Mas. Dan usah buka kuncian dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Lihat sendiri. Allah, Lihat. Allah. Bener nggak? Kan nggak mungkin. Misalkan Mas Ray itu udah di Malaysia, sedangkan jasadnya ada di sini. Silakan masuk lah. Tapi jangan terlalu dekat, karena terlalu bahaya itu. Kamu lihat kan, ini Mas Jadi Ray yang di di sini. video ini siapa lu Mas nih? Mas tengok nih Mas ya. Mas. Astagfirullah. Aduh. Kuati suara kuati. Ini aku Mas. Ada suara. Itu nggak usah dibuat Mas. Bener kan? Bisa itu. Printing Mas, sumpah Mas. Iya Mas. Printing. Enggak. Kok bisa nih, astagfirullahaladzim. Itu dia itu.
Jadi video ini siapa mas? Itu kan Masri itu ya. Mas. Oh, oh. Gimana nih? Beneran mas? Bener. Di video Gak, ini ada iya. Mas Ray itu ada di Malaysia. Saya adik sendiri pun saya kayak belum tahu loh ada kayak gini. Coba kameramen. Ada kameramen. Beneran mas. Mas Ray itu kan mas. Jadi di video ini Mas Ray di Malaysia, sedangkan di sini Mas Ray ada di sini. Mas. Gimana? Apa kita bahas di luar aja ya? Kita bahas di luar aja. Kita takut gangguin Mas Ri. Udah kita keluar aja. Udah kita bahas di luar aja. Kita takut ganggu Mas Ri di sini. Ayo. Kita bahas di luar di tempat tadi. Hah? Udah kita bahas di sana. Ganggu Mas Ri nanti. Belum saya tutup dulu. Jadi gimana? Sekarang percaya kan? Percaya mas. Saya juga. Jadi yang di video ini siapa mas? Ya makanya itu saya juga heran itu. Itu juga mirip persis kayak Mas Ri. Ini memang Mas Ri loh mas. Memang Mas Ri yang ada di video ini. Jadi itu masih official kan tadi. Kan tengok betul. Ya benar. Coba sini mas. Di sini aja dulu betul mas. Aduh. Tapi kok bisa kayak sana ya? Berarti sahabat-sahabat juga pada ngeliat juga berarti ya? Kalau Mas Ri itu di Malaysia. Ya kan aku udah bilang mas. Gak mungkin aku ngeliat Mas Ri di Malaysia itu cuma aku sendiri yang nengok. Ini kuasa Allah mas. Kuasa Allah semuanya mas. Aku pun sudah melihat juga. Mas Ri ada di sini di ruangan. Ya, Mas juga melihat video itu Mas Ri ada di pondok apa di Malaysia. Udah, ini semua kuasa Allah nih mas. Ini kuasa Allah mas. Apa ini yang dinamakan karoma ya? Nah, itu mas. Apa ini yang dinamakan karoma? Karena kalau misalkan gak ada namanya karoma, nggak mungkin Mas Ri sampai sana. Tapi jasadnya di sini. Amalan apa yang dibilang sama Mas Ri hingga seperti itu mas? Itulah untungnya kita itu belajar sama si Mas Ri. Karena juga saya baru tahu ini loh. Saya dikit sendiri baru tahu. Sama mas nggak percaya kan? Saya nggak percaya karena ya dibilang di luar logikanya manusia, akal sehatnya manusia. Karena namanya sakit ya tetap sakit, nggak mungkin sampai kelalayapan luar negeri sana. Tapi pas saya lihat videonya memang betul persis, dan itu juga di Malaysia. Memang bukan persis lagi, itu memang Mas Ri. Iya, di Malaysia. memang Mas Ri itu. Persis lagi. Saya ngerasakan aja memang belum Mas Ri itu. Saya juga heran ini. Aku tengok di ruangan itu Mas Ri. Makanya itu namanya karoma itu mas. Saya juga baru kali ini tahunya itu namanya karoma itu baru kali ini juga lihat. Ya, memang saya nggak jasadnya di sini tapi arwahnya di sana. Tapi saya nggak menyesal mas, dulu oleh Mas Ri selalu mengajariku sholat, tahajud, sholawatan tiap hari dia mengajari seperti itu mas. Tahajud itu jangan sampai bolong katanya, lakui mas. Gimana mas? Amalan apa yang digunakan sama Mas Ri? Ini itu apa? Selangkar. Saya baru kali ini tahu loh. Saya udah berapa tahun itu baru kali ini saya tahu. Itu namanya karoma. Memang karoma itu memang betul nyata ya. Seperti sebelumnya mas. Padahal sebelumnya saya dengar misalnya Mas Ri itu ada di Malaysia tuh kayak dibilang cuman karangan semata doang. Tapi pas saya lihat asli videonya, pas pula di depan jasad Mas Ri memang betul. Masih ada di Malaysia. Yang di video itu pun kondisi sehat, kayak bukan orang sakit, sehat walafiat. Kita lihat di ruangan. Ya, terbujur kaku gitu.
di video itu sehat itu Mas Re. Aku nggak tega nengoknya Mas tadi Mas. Allah, Allah. Jadi Jadi Mas, untuk apa ini sahabat, ini saya mengingatkan, dan ini juga salah satu sebagai amanah dari Mas Official. nanti Mas, nanti Mas. Jadi siapapun bagi kalian dan orang-orang para pencinta Mas Re dimanapun kalian berada, bisa langsung hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulang sekali lagi, bagi kalian Mas. yang bisa ataupun yang Yang ingin bener Mas. memiliki gelang tongkat Nabi Sangat. Sulaiman, itu bisa langsung hubungi nomor admin. Pokoknya manfaatnya sangat banyak Ini sahabat. karomanya sangat apa Mas memang Mas? Karomanya Mas, sungguh luar biasa Mas dari apa yang dititipkan oleh Mas Re ini Mas. Benar itu Mas. Jadi buat sahabat yang mau mendapatkan gelang tongkat Nabi Sulaiman ini, hubungi admin dengan nomor 081397723334. Saya ulangi lagi dengan nomor 081397723334. Siapa cepat dia yang dapat. Ini buat orang yang memang benar-benar hatinya itu baik ke depannya, untuk digunakan untuk yang baik-baik ke depannya. Ini kalau untuk hal yang buruk ini jadi malah petaka buat yang sifat-sifat yang kayak gitu, memiliki hati yang buruk. Ini sahabat ya. Jadi bagi kalian yang menginginkan gelang tongkat Nabi Sulaiman ini, bisa langsung hubungi nomor admin 081397723334 ini. Untuk harga cuma 1 juta dan manfaatnya banyak, dan terutama tuh bisa mengusir mengusir sihir dari tempat tinggal kalian, dan terutama bisa mencegah kalian dari datangnya energi negatif dari kiriman orang yang tidak suka sama kalian. Maka dari itu, dengan insya Allah dengan namanya kita pakai gelang ini, bisa menjadi pagaran dari tubuh kita dan bisa dijauhkan dari hal-hal yang dibilang termasuk sihir atau kiriman orang yang dibilang benci sama kita. Untuk nomor pemesanan yaitu 081397723334. Karena gini sahabat ya, lagi pun gimana ya, dengan kondisi seperti ini juga saya sebetulnya kaget jasadnya Mas itu di sini, tapi sukmanya itu ada di sana sahabat. Ini yang dinamakan karomah. Tapi buat sahabat-sahabat loper Mas Re yang ada di Malaysia, kalian cepat-cepatlah mencari tahu dari Mas Re itu di Malaysia. Jelas-jelas ya kan Mas Re itu Malaysia di video ini. Itu kesempatan itu. Kesempatan kalian, kesempatan besar. Kalian cari tahu tempatnya Mas Re itu di mana. Jadi buat kalian yang memang mau memarkan gelang tongkat Nabi Sulaiman ini, kalian sangat beruntung sekali. Kalian sangat beruntung sekali. Cepat hubungi nomor admin 081397723334 dengan nomor 081397723334. Buruan. Kalian sangat beruntung kalau bisa memiliki gelang tongkat Nabi Sulaiman ini. Dan sekali lagi buat kalian yang ada di Malaysia, cepat bergabung dengan kalian mencari alat emas yang ada di sana. Ini kesempatan besar buat kalian. Bersahabat, itu kesempatan besar. Jadi bagi kalian yang lovers Mas Re dan subscriber dari tahun lalu ke tahun yang lalu lagi, dan para pengikut Mas Re yang sudah sangat lama, yang terutama yang ada di Malaysia, kalian bisa langsung datangi dan cari Mas Re dimanapun dia berada sekarang, karena memang ini betul-betul kesempatan besar dan peluang besar untuk kalian bertemu dengan Mas Re. Mas Re itu memang betul-betul dibilang jarang sih sahabat. Ini lagi tuh yang di sana tuh bukan jasad aslinya, melainkan karomahnya. Dan insya Allah ketika kalian itu mendatangkan dan bertemu dengan Mas Re, kalian bisa mendapatkan berkah yang sangat berkah sahabat. Karena betul-betul ini Mas Re itu ada di Malaysia. Jadi siapapun pencinta Mas Re yang ada di Malaysia, subscriber Mas Re yang ada di Malaysia, langsung datangi sekarang Mas Re sekarang yang ada di Malaysia. Buruan. Ya, ini buat kalian yang ada di Malaysia, ini kesempatan terakhir. Kesempatan itu kan nggak datang 2 kali Mas ya. Bener. Ajak keluarga kalian, anak kalian, saudara kalian yang sakit, kalian temui Mas Re di sana. Berbondong-bondong kalian. Ini kesempatan emas buat kalian sebenarnya. Kesempatan itu nggak datang 2 kali.
Kalian bawa keluarga kalian, anak kalian yang memang sakit, kalian datangi Mas Ri di sana. Berbondong-bondonglah kalian ke sana. Ya Mas, kesempatan Mas Benar, Mas ini segera kesempatan, untuk Mas. kalian orang ini. Jadi sahabat, ini sahabat tahu dari keluarga kalian yang punya penyakit yang dibilang susah sembuh. Insya Allah dengan kalian berjumpa dengan Mas Ri, itu semua bakal menjadi kesembuhan pertama dari keluarga kalian, sahabat. Jadi pergunakan, sahabat, dengan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ajak kakek kalian, ajak nenek kalian, ajak bapak kalian, ibu kalian, anak kalian, cucu kalian, semua dari keluarga besar kalian yang dibilang punya sakit berat, sakit keras, bawa ke tempat Mas Ri. Dan Mas Ri juga ini sekarang lagi di Malaysia, terutama dan khusus yang orang yang di Malaysia. Karena ini cuma betul-betul kesempatan, betul-betul sangat kesempatan besar bagi kalian. Jadi saya ngomong gini tuh cuma untuk mengingatkan kalian, karena peluang ini tuh baginya itu gimana, bagi saya itu sangat besar. Tadi Mas, jadi buat kalian yang mempunyai toko atau mempunyai rumah yang ditutupi dengan hal yang gaib, kalian temuilah Mas Ri di sana. Ajaklah Mas Ri ke rumah kalian atau ke toko kalian di sana. Ajaklah Mas Ri. Yang ibaratnya kayak toko, ada saingan, apalah ditutupi goib kan. Kalian jumpai aja Mas Ri, ajak Mas Ri itu ke toko kalian atau ke rumah kalian. Ajaklah Mas Ri ke sana. Ini kesempatan emas buat kalian. Berbondong-bondong lah kalian. Kesempatan tuh nggak datang 2 kali, ingat. Itu Mas. Benar itu. Jadi bagi kalian yang rumahnya dibilang tuh panas di Uni, energinya tuh kayaknya beda sama yang biasanya, kalian bisa langsung datangi Mas Ri. Dan insya Allah kalau misalkan kalian berhasil jumpa Mas Ri, sama Mas Ri, rumah kalian tuh auranya kembali seperti dulu lagi. Tapi kalau misalnya aku nih netizennya Mas Ri nih, kalau misalnya rumahku Malaysia nih, ya jelas-jelas, aku cari betul Mas Ri itu. Iya, ini kesempatan besar. Sama emas itu loh. Bener. Dari Indonesia gitu. Jangan disia-siakan, sahabat. Jangan disia-siakan. Rumah kalian yang usaha kalian yang sulit, bisa langsung kalian jumpakan Mas Ri. Semuanya bakal lancar. Nah, ini dia. Iya. Akhirnya dulu. Baik sahabat, untuk sementara waktu ini saya bakal akhiri dulu dan kita lanjutkan misalkan ada kegiatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan emas. Benar sahabat, ingat itu, kesempatan emas nggak datang 2 kali, tapi datang sekali. Assalamualaikum. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. علينا ما دعا لله